Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita akan belajar bersama mengerjakan rapot kurikulum merdeka. Hal pertama yang kita lakukan adalah kita buka portal dari portalnya Kemdikbud. Kita masuk ke file installer ya, teman-teman. Nah, kemudian kita unduh dulu aplikasi e-rapot dari Kemdikbud. Teman-teman, sebelum menginstal e-rapot ini, pastikan dulu bahwa firewall di laptop teman-teman itu sudah off, kayak gitu. Oke, kita buka dulu apakah sudah off. Ya, kita lihat. Nah, sudah off ya, teman-teman, sudah not connected semua, sudah off. Jadi, sudah bisa untuk menginstalasi e-rapot. Usernya bisa ditulis dengan nama sekolah teman-teman. Oke, bebas. Kemudian kita klik lanjut. Kemudian kita klik lagi lanjut dan kita pasang e-rapotnya. Nah, apabila teman-teman tidak berhasil menginstalasi e-rapot SD versi 2022.1 ini, yang kurikulum merdeka, kemungkinan besar adalah e-rapot yang versi kurikulum 13 belum di-uninstall. Jadi instalasinya belum selesai. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Ya, kita klik selesai atau done. Oke, udah masuk. Nah, teman-teman, agar lancar menggunakan e-rapotnya, itu biasanya disarankan menggunakan browser Chrome. Maka kita masuk ke Chrome, kita pastekan aja di sini, klik ya. Oke, kemudian untuk login aplikasi e-rapot SD-nya, nama penggunanya kita bisa ketikkan admin dengan password admin 123456. Oke, ini adalah tampilan awal ketika kita sudah login sebagai administratornya di e-rapot versi Kemdikbud ya, teman-teman. Oh ya, kalau kita klik dashboard itu akan keluar ada buku panduan lengkap, buku panduan singkat, dan buku FAQ seputar e-rapot. Nah, teman-teman jangan lupa untuk senantiasa membaca panduannya terlebih dahulu agar dalam mengerjakan e-rapot ini nanti teman-teman tidak bingung. Kita coba klik dulu di buku panduan singkatnya ya, teman-teman. Oke, kemudian di buku panduan singkatnya, baik, kita lihat sebagai administrator apa saja yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus mengetahui bahwa definisi tentang e-rapot kurikulum merdeka. Nah, aplikasi e-rapot kurikulum merdeka ini adalah aplikasi atau perangkat lunak berbasis web yang berfungsi untuk manajemen penilaian dan penyusunan laporan pencapaian kompetensi peserta didik, yaitu rapot, pada satuan pendidikan jenjang sekolah dasar yang melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, e-rapot kurikulum SD ini dikembangkan dengan mengacu pada kaidah-kaidah sistem penilaian atau assessment sebagaimana termuat dalam panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum merdeka loh, teman-teman. Kemudian e-rapot juga terintegrasi dengan aplikasi Dapodik melalui web services yang telah disediakan oleh Dapodik. Kemudian syarat teknisnya teman-teman harus tahu bahwa tadi sudah saya katakan bahwa Windows Firewall-nya harus dinonaktifkan. Juga nonaktifkan antivirusnya. Setelah itu disarankan plugin-nya menggunakan Chrome atau Mozilla Firefox. Baik, arus datanya nggak usah saya bacakan, nanti teman-teman bisa lihat sendiri arus datanya sama seperti arus data dari kurikulum 13 yang tahun lalu. Kemudian
Selanjutnya adalah tadi kita sudah sampai di install aplikasi dan login sebagai admin ya teman-teman. Berarti langkah berikutnya adalah kita harus melakukan setting web service pada Dapodik dan Erapod. Yuk kita kembali ke Erapodnya, kita close, kemudian kita masuk ke setting web service. Oke, kita tunggu dulu sambil setting web service-nya loading. Kita lihat petunjuknya teman-teman. Oke, kita turunkan ke bawah. Oke, proses instalasinya sudah berhasil. Sekarang kita masuk ke setting web service. Ya, di sini kita klik tambah. Nah, ini kita dapatkan dari web service-nya yang ada di Dapodik. Setelah kita buka Dapodiknya nih, misalnya kita pinjam Dapodiknya salah satu SD di Korwil Secang, nanti kita klik pengaturan ya teman-teman. Kita cari pengaturannya. Kita klik pengaturan, kemudian di sebelah bawah yang warnanya hijau ini ada tulisan web service kayak gitu. Nah, kalau sudah kita klik web service-nya, kita klik tambah, kita beri nama Eraport gitu aja. Kemudian kita kopikan token yang ada di sini. Oke, kita kopikan ya. Oke, kita sudah kopikan. Kemudian kita pastikan di bagian key atau kuncinya. Kemudian nama koneksinya kita samakan dengan koneksi yang ada di Dapodik. Kemudian alamat IP-nya kita tulis localhost sama kayak yang ada di Dapodik. Oke teman-teman, sekarang kita cek kembali di aplikasi Dapodiknya udah bener ya, tulisannya Eraport dengan huruf E yang besar, kemudian IP-nya adalah localhost, kemudian dengan K yang udah disalin, kita lihat kembali di sini, kemudian NPSN sekolahnya, kita lihat di Dapodiknya juga ada. Oke, NPSN-nya adalah 2037453. Oke, kita copy. Oke, ini kita ya. Nah, kemudian kita simpan. Nah, ketika proses simpan sudah berhasil, kita bisa klik tes koneksi. Ya. Oke, koneksi ke Dapodik gagal. Kita cek lagi kenapa bisa gagal. Ini teman-teman kita kembalikan lagi. Mungkin status web service-nya itu nggak pas. Kita lihat namanya udah bener atau belum. Kita kembali ke pengaturan web service-nya. Oh iya ternyata aku tadi tuh belum simpen. Maafkan aku teman-teman. Oke, harus disimpan dulu ya. Oke, maafkan aku. Kita salin kembali tokennya. Ternyata kegagalan ini karena belum menyimpannya. Oke, kita simpan. Semoga yang kali ini udah berhasil ya, teman-teman. Ya, kita klik tes koneksinya. Oke, udah berhasil. Selamat. Oke, kemudian kita lihat kembali di petunjuknya, yaitu adalah gambaran selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu melakukan pengambilan data dari Dapodik. Nah, sekarang kita ambil data Dapodiknya. Ya, kita klik update data sekolah yang warnanya hijau, kemudian kita klik update data guru. Kemudian selanjutnya adalah kita klik update data siswa. Lalu yang terakhir adalah update data transaksional. Oke, setelah itu selanjutnya adalah kita masuk ke data user. Tapi sebelumnya di sini ada menu data administrator. Jika teman-teman ingin mengubah administrasinya dengan password baru, dengan nama lengkap dan user ID yang baru, atau menambahkan daftar administrator untuk Eraport ini. Jadi administratornya boleh lebih dari satu orang ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang teman-teman masuk ke data user. Di data user ini teman-teman bisa
Kita klik dulu data user guru generate, kita generate ulang karena belum muncul. Oke, sekarang udah di generate. Nah, di sekolah ini terdapat 7 data guru, kemudian kita lihat data user siswanya ada sejumlah 28 siswa. Oke. Baiklah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita klik data referensi Dapodik, yaitu kita pergi ke profil sekolah, kita cek di profil sekolah kita apakah data itu sudah benar. Kalau belum benar, kita klik edit di sebelah kanan ada warna orange, kita bisa menambahkan gelar kepala sekolahnya. Oke, di menu edit ini yang bisa diedit adalah NSS sekolah sama nama kepala sekolah dan NIP-nya kepala sekolah. Kita bisa nambahkan gelarnya. Misalnya seperti ini. Oke. Baik, selanjutnya adalah kita cek juga data gurunya. Misalnya adalah saya adalah guru kelas 1 atau wali kelas. Kita cobakan 1 ya, cobakan 1. Kita klik edit, kita lihat apakah sudah benar namanya. Kalau ada gelarnya kita tambahkan gelar gitu, seperti itu. Oke. Baik. Setelah kita cross check data guru, maka hal yang harus dilakukan berikutnya adalah kita cross check data siswa. Dalam mengcross checkan data guru dan data siswa, teman-teman admin e-raport, biasanya operator bisa mengajak guru-guru untuk mendampingi supaya mengecek data siswanya juga. Nah, kalau dari data siswa ini kok kesulitan dalam mengecek, nanti teman-teman bisa melakukan dengan cara klik data kelas dan wali kelas. Di sini kita akan lihat bahwa di kelas 6 itu siswanya ada 11, apakah sudah betul atau tidak. Kemudian kita coba aja yang siswanya paling sedikit. Oke, 1 siswa. Oh, ternyata sudah benar. Kalau misalnya kelebihan siswa, di situ ada menu hapusnya. Setelah itu kita masuk ke data anggota kelas, kita cari saja misalnya kelas 1. Oke. Data kelas 1 sudah ada, sudah masuk. Kemudian kita lihat ke data mata pelajarannya. Kita kembali ke langkah-langkah yang diberikan oleh Kemendikbud. Setelah kita cek data referensi Dapodik, nanti kita akan input data proyek B5. Kita selesaikan dulu ya data referensi Dapodiknya. Nah, dari Dapodik ini muncul 10 data yang terdiri dari BTQ, bahasa Inggris. Kita bisa lakukan ringkas materi pelajaran supaya nanti di e-raportnya juga keluar ringkasannya. BTQ, kemudian bahasa Inggris, kita singkat sebagai BING gitu aja, atau BING Inggris. Kemudian kita singkat bahasa Jawanya B Jawa. Penyingkatan ini bebas ya teman-teman. Selanjutnya kita selesaikan dulu data referensi Dapodiknya. Kita cek di data pembelajarannya udah benar atau enggak, gurunya di sini dengan siapa gitu, kita cek data-datanya seperti itu. Kalau datanya udah benar, berarti kita bisa lanjut ke data ekstrakurikuler. Baik teman-teman, kita cek data ekstrakurikulernya sudah masuk atau belum. Nah, kalau data ekstrakurikulernya belum masuk, kita lihat lagi ke aplikasi Dapodiknya. Kita tambah, kita buat rombel nama ekskulnya terlebih dahulu. Misalnya ekskul dokter kecil. Kemudian pembinanya adalah kita pilih ibu yang belum ada di sini, misalnya Azimul misalnya. Kemudian prasaranyanya adalah ruang kelas 1. Kemudian kita simpan. Setelah itu kita masuk ke sekolah. Di sini kita klik ekstrakurikulernya. Dokter kecil. Kemudian jenis ekstrakurikulernya kita pilih.
yang berhubungan dengan dokter kecil, ini aja, KS. SK-nya sesuaikan dengan SK yang dikeluarkan dari sekolah ketika rapat pembagian tugas mengajar dan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian tanggal ekskulnya biasanya di bulan Juni atau bulan Juli. Juli saja, kita pilih Juli. Tanggal 2. Kemudian jam mengajarnya adalah 2 JP. Kemudian kita simpan. Ya, sudah berhasil. Kemudian kita kembali ke ambil data Dapodik. Kita sinkronkan update data transaksional. Oke, ekskulnya udah masuk semua. Kita klik lagi kembali ke data referensi Dapodik yang data ekstrakurikuler. Oke, data pramukanya nanti akan masuk di sini ya teman-teman. Oke, kita udah selesai ke data referensi Dapodik. Nah, sekarang kita masuk ke data referensi lokal untuk menambahkan P5 proyek dan mata pelajaran yang belum muncul di data referensi Dapodik. Kita klik tambah proyeknya. Kemudian kita pilih temanya, misalnya kita pilih tema Bhinneka Tunggal Ika untuk fase kelas A. Nama proyeknya adalah Indonesia, mungkin kita Aku Cinta Indonesia misalnya. Kemudian kita bisa deskripsikan proyek itu berupa apa. Oke. Kemudian kita simpan. Begitu juga ketika kita mau menambahkan proyek untuk kelas 4, nanti kita klik tambah proyek gitu. Saya contohkan satu saja ya. Selanjutnya kita input penugasan proyeknya, kita klik tambah proyek. Kemudian kita pilih kelasnya, kita pilih kelas 1 boleh, kelas 4 boleh. Kemudian kita pilih tema yang dimunculkan, kemudian kita pilih proyeknya. Tadi saya hanya memasukkan satu proyek, jadi yang muncul hanya satu proyek. Deskripsi proyeknya kita klik. Kemudian selanjutnya adalah kita checklist nilai yang akan dikeluarkan. Kalau untuk Bhinneka Tunggal Ika, kemungkinan yang muncul itu adalah akhlak yang mana yang sesuai dengan teman-teman inginkan. Kita lihat ke elemen berkebinekaan global ya. Kemudian ini kita klik saja. Oke. Oke, di sini saya contohkan satu saja biar nanti enggak banyak. Satu aja. Kemudian elemen kolaborasinya juga koordinasi sosial. Oke, saya klik satu sebagai contoh. Oke, saya klik 2 itu saja, kemudian saya simpan sebagai contoh. Sudah berhasil, tapi masih loading. Ya, sudah masuk karena ada 2 dimensi yang saya pilih, jadi akan muncul tugas penilaiannya juga 2. Gitu. Selanjutnya kita masuk ke mapel muatan sekolah yang belum ada, kita masukkan muatannya. Nama mapelnya adalah mapel-mapel yang belum masuk di data referensi Dapodik. Yuk kita intip lagi di mata pelajarannya. Nah, kalau untuk SD ini kan ada guru kelas SD yang harus dipecah ya. Nah, nanti kita pecah di tadi referensi lokal bagian mata pelajaran muatan sekolah. Nah, kita tambahkan. Baik, kita simpan. Kita lihat di pembelajarannya ya.
Oke, mapping gurunya udah selesai, kemudian kita lanjutkan ke mapping mapelnya ya. Kurikulumnya kita pilih sebagai kurikulum merdeka, kemudian kita urutkan sesuai raportnya. Misalnya pendidikan agama dan budi pekerti adalah nomor 1, untuk pendidikan Pancasilanya nomor 2. Oke. Nah, teman-teman di sini untuk SD itu ada beberapa, mata pelajaran yang nggak dipakai, misalnya kayak tata kecantikan, itu kita hapus aja nggak masalah. Tapi kita nggak hapus juga nggak apa-apa. Jangan lupa untuk disimpan. Kemudian kita sudah selesai mapping mapel. Ya, sudah selesai. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah input tanggal untuk admin, jika sudah selesai nanti kita bisa inputkan tanggal raport di sini. Cara tahu kalau kita sudah Bapak Ibu guru yang ada di sekolah dari kelas 1 dan kelas 4 sudah selesai melakukan pengolahan nilai atau penginputan nilai, kita bisa klik hasil pengolahan nilai, kemudian kita klik pengolahan nilai. Nah, kita tunggu. Kita lihat kelasnya. Nah, seperti ini kemudian kita bisa lihat tampilkan. Nah, kalau masih kosong seperti ini berarti artinya guru kelasnya belum melakukan penginputan nilai. Jadi sebagai admin kita tidak bisa melakukan input tanggal raport dan melakukan pencetakan raport. Begitu teman-teman tugas kita sebagai admin. Setelah melakukan mapping mapel, tugas kita berhenti sampai di situ. Nanti kita lanjutkan dengan tugas kita sebagai wali kelas. Gitu ya teman-teman.